Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Buana Channel, untuk serial kisah perjalanan hidup Jaka Tingkir, saya selingi dulu dengan kisah-kisah yang lain yang masih berkaitan dengan Jaka Tingkir. Kali ini saya akan membahas tentang pusaka-pusaka Jaka Tingkir. Yang pertama, yang nanti akan kita bahas di sini, sejarah dan legenda pusaka tombak Kiai Pleret. Nah, bagaimana sejarahnya pusaka tombak Kiai Pleret? Pusaka tombak Kiai Pleret, tombak itu menjadi pusaka yang terkenal ketika Sutawijaya berhasil membunuh Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret tersebut. Tombak itu berasal dari Jaka Tingkir yang diberikan kepada Sutawijaya untuk menghadapi perang melawan Arya Penangsang. Tombak itu sebenarnya berasal dari Ki Ageng Sela, sang penangkap petir. Dari Ki Ageng Sela, tombak itu diberikan kepada Joko Tingkir, yang merupakan murid kesayangan dari Ki Ageng Sela. Ketika menghadapi Arya Penangsang, Joko Tingkir memberikan tombak itu kepada Sutawijaya, sekaligus mengembalikan kepada ahli waris tombak tersebut, yang merupakan buyut dari Ki Ageng Sela. Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang dengan tombak tersebut, tombak pusaka Kiai Pleret menjadi terkenal. Dan setelah Sutawijaya menjadi Sultan Mataram, tombak tersebut mendapat kedudukan tinggi sampai turun-temurun, sampai ke Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pusaka tersebut masih mendapat kedudukan tertinggi dan diberi gelar Kanjeng Kiai Ageng Pleret, atau disingkat KKA Pleret. Pada bulan Suro seperti ini, Kanjeng Kiai Pleret mendapatkan ritual jamasan. Ritual itu diuri-uri sampai sekarang ini. Nah, bagaimana bentuk dari tombak pusaka Kanjeng Kiai Ageng Pleret? Sahabat bisa menyaksikan video ini. Tetapi ini bukan video tombak pusaka Kanjeng Kiai Ageng Pleret. Namun tombak ini diserupakan dengan tombak aslinya. Tombak aslinya mempunyai ciri-ciri atau ricikan sebagai berikut. Memakai odo-odo, kruwingan, gusen, dan bungkul kecil. Tombak Kiai Pleret tidak berpamor, atau dalam istilah pakrisan, pamornya adalah kelengan. Biasanya pusaka yang demikian, kadar bajanya lebih besar daripada besi, sehingga pusaka tersebut berkesan kuat karena terbuat dari baja yang lebih banyak.
yang merupakan cerita rakyat atau legenda. Asal mula tombak pusaka Kyai Pleret. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang adipati dari Tuban, Jawa Timur yang bernama Tumenggung Wilatikta. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan juga disegani oleh rakyatnya. Tumenggung Wilatikta mempunyai 2 putra, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya bernama Raden Mas Sahid, sedangkan anak perempuan bernama Rasa Wulan. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Pada suatu hari, Tumenggung Wilatikta memanggil anak-anaknya. Dia memanggil anaknya guna menyampaikan bahwa umur sang putra sudah cukup dewasa dan dirasa sudah bisa untuk menggantikan ia sebagai tumenggung di sana. Raden Sahid mendengarkan perkataan sang ayahanda dengan seksama, ditemani oleh sang adik. Dia mendengarkan perkataan ayahnya dengan kepala tertunduk sebagai bentuk rasa hormat kepada sang ayah. Tumenggung Wilatikta kemudian menyampaikan kepada Raden Sahid untuk segera menikah sebelum resmi menggantikan ayahnya sebagai tumenggung. Mendengar perkataan ayahandanya tersebut, Raden Sahid hanya duduk termenung tanpa bisa menjawab apa-apa. Dalam dirinya dia belum memiliki niat untuk menikah. Namun ia tidak berani membantah perintah ayahnya. Raden Sahid menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menolak, namun dia hanya masih mempertimbangkan wanita mana yang pantas untuk dia nikahi. Sehingga dia tidak bisa buru-buru menjawab permintaan sang ayah. Mendengar jawaban sang anak, Tumenggung Wilatikta membiarkan anak laki-lakinya untuk berpikir terlebih dahulu. Setelah selesai dengan sang putra, giliran anak perempuannya, Rasa Wulan, yang diberikan wejangan dari sang ayah bahwa ia harus siap-siap apabila ada lamaran yang datang kepadanya. Rasa Wulan hanya mengangguk dan kemudian pamit meninggalkan sang ayah. Namun sama seperti kakaknya, Rasa Wulan juga sebenarnya belum siap untuk menikah. Tapi dia tidak berani menolak atau membantah perintah ayahnya. Pada malam harinya, Raden Sahid merasa gelisah, tidak bisa tidur mengingat perkataan ayahnya, karena tidak ingin dipaksa untuk menikah. Raden Sahid memutuskan untuk melarikan diri. Kaburnya Raden Sahid tidak diketahui siapapun kecuali Rasa Wulan yang mengetahui kamar kakaknya kosong. Dia merasa heran kenapa kakaknya kabur sendirian. Sebelum penghuni rumah bangun, Rasa Wulan kemudian mengemasi barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan rumah. Kepergian anak Tumenggung Wilatikta tidak diketahui oleh siapapun sampai malam hari berikutnya. Tumenggung Wilatikta akhirnya kemudian menyuruh semua bawahannya untuk mencari kedua anaknya tersebut. Sayang usaha Tumenggung Wilatikta untuk mencari anaknya tidak membuahkan hasil sama sekali. Waktu berlalu, bulan berganti tahun, sudah bertahun-tahun semenjak peristiwa kaburnya Raden Sahid dan Rasa Wulan, namun belum juga ditemukan. Di daerah yang lain,
Raden Syahid sibuk mengembara setelah mengalami berbagai beragam penderitaan yang cukup berat. Ia juga sempat menjadi seorang berandal di hutan dan merampas harta milik orang kaya yang kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Sementara itu di tempat berbeda, Rasa Wulan sangat berharap bertemu dengan kakaknya. Namun usahanya tak pernah membuahkan hasil. Ia kemudian memutuskan untuk bertapa ngidang di tengah hutan Glagahwangi. Di dalam hutan Glagahwangi terdapat danau yang sangat jernih, yaitu Danau Sendang Beji. Di pinggiran danau itu ada pohon tumbang dan condong menghadap ke danau, sehingga menambah keasrian dari Danau Sendang Beji. Di salah satu cabang pohon rindang tersebut menjadi tempat bertapa seorang laki-laki, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Dia bertapa ngalong atau bertapa kelelawar yang sedang tidur di pohon. Pada suatu hari, Rasa Wulan berniat untuk mandi di seberang danau Sendang Beji. Tanpa berpikir apa-apa, Rasa Wulan membuka seluruh pakaiannya dan mulai mandi di danau itu. Ia tidak sadar ada laki-laki yang sedang bertapa di salah satu pohon di tepi danau. Syekh Maulana Maghribi yang melihat Rasa Wulan terpesona akan kecantikan Rasa Wulan. Dan tanpa dia sadari, ia meneteskan air maninya ke air di Danau Sendang Beji. Saat Rasa Wulan menyiramkan air di tubuhnya, tiba-tiba saja perutnya menjadi besar. Dia kemudian mencari apakah ada orang di danau tersebut, dan dia melihat Syekh Maulana Maghribi sedang bertapa. Rasa Wulan protes dan marah kepada Syekh Maulana Maghribi dan meminta pertanggungjawabannya. Syekh Maulana Maghribi mengelak dari semua tuduhan dari Rasa Wulan. Rasa Wulan tetap bersikukuh dan terus meminta pertanggungjawaban dari Syekh Maulana Maghribi karena tidak ada laki-laki lain selain dia. Syekh Maulana kemudian melepaskan kemaluannya lalu membuka sarung yang dia pakai untuk ditunjukkan kepada Rasa Wulan bahwa dia bukan laki-laki. Dia berharap jika ia menghilangkan kemaluannya, dia bisa terbebas dari tuduhan Rasa Wulan. Namun Rasa Wulan tidak percaya dan tetap meminta Syekh Maulana Maghribi untuk bertanggung jawab. Akhirnya Syekh Maulana Maghribi menyerah dan mau bertanggung jawab untuk merawat bayi di kandungan Rasa Wulan. Waktu berlalu, bayi yang ada di kandungan Rasa Wulan akhirnya keluar. Setelah bayinya lahir, Rasa Wulan kemudian menyerahkan kepada Syekh Maulana Maghribi agar bisa dirawat hingga dewasa. Syekh Maulana Maghribi kemudian menamai anak tersebut dengan nama Kidang Telangkas. Sementara itu, kemaluan Syekh Maulana Maghribi yang sebelumnya telah ia cabut tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah mata tombak. Tombak itu kemudian ia beri nama Kanjeng Kiai Pleret yang dijadikan sebagai senjata andalan.
Tombak Kiai Pleret kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada raja-raja yang bertahta. Saat ini tombak tersebut dianggap sebagai peninggalan senjata pusaka dari kerajaan Mataram. Sahabat, itulah legenda dan kisah atau cerita rakyat Yogyakarta asal mula tombak Kiai Pleret. Dan cerita tersebut tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Nah sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.